Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan sediakan bagi kita untuk boleh kita nikmati. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, apakah saudara pernah atau sering mendengar kalimat yang seperti ini, yaitu take it for granted? Atau dalam bahasa sederhananya, menganggap segala sesuatu itu lumrah terjadi. Seringkali dalam hidup kita, di dalam rutinitas kita, tiap-tiap hari, maka tanpa kita rasa, kita berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi tiap-tiap hari adalah lumrah terjadi. Saudara, sehingga ketika kita menghadapi satu ketika, segala sesuatu tidak terjadi sebagaimana yang kita anggap lumrah, kita akan terkejut dan mungkin kita akan mengeluh dan kecewa. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimanakah seharusnya kita mensikapi kehidupan kita tiap-tiap hari? Mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, jikalau engkau berdoa, katakanlah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan mewakili apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Makanan bukan sekedar apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanan juga memberitahukan kepada kita, itulah hal-hal yang lumrah terjadi yang kita temui dalam hidup kita. Namun, apa yang diajarkan firman Tuhan hari ini kepada kita, itu adalah satu hakikat bagaimanakah kita menghidupi hari-hari kita, sehingga saudara-saudara kita menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, dari doa ini Tuhan mengajarkan kita, supaya kita tiap hari menyadari, hidup kita, kebutuhan kita adalah pemberian Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apakah perlunya saya berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Bukankah saya punya uang untuk membelinya? Bukankah ada toko-toko yang menjual makanan? Atau hari ini, bukankah kita bisa membeli secara online? Apakah perlu kita berdoa seperti itu? Berdoa, memohon kepada Tuhan untuk kebutuhan kita. Mengingatkan kita bahwa apa yang kita terima adalah pemberian Tuhan. Bukan sesuatu yang sifatnya otomatis. Bukan sesuatu yang sifatnya lumrah.
tetapi ada Tuhan yang memberikan kepada kita. Disitulah saudara-saudara, kita selalu mensyukuri apa yang kita nikmati dalam hidup ini. Termasuk sesuatu yang lumrah yang kita terima, seperti makanan. Saudara berdoa, memohon akan kebutuhan kita, menolong kita menyadari yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita mempelajari apa yang Yesus ajari dari doa Bapa kami adalah, saudara dan saya harus belajar bergantung, berharap tiap-tiap hari kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan mengajar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, mengapa Tuhan tidak katakan, berikanlah kami makanan kami dalam seluruh kehidupan kami? Bukankah Tuhan tahu? Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita, tiap-tiap hari, saudara dan saya perlu bergantung kepada Tuhan. Tiap-tiap hari, saudara dan saya perlu akan Tuhan yang menyertai kita. Saudara, seringkali ketika kita senang, seringkali semua hal berjalan sesuai harapan kita, kita lupa bergantung kepada Tuhan. Kita pikir kita sanggup. Kita pikir semua karena kebisaan kita. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Saudara, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Mengetuk hati kita untuk menyadari ada Tuhan yang memelihara hidupmu dan hidupku. Dan engkau dan saya harus punya kesadaran kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, ketika hati kita memiliki kesadaran itu, maka saudara-saudara, di dalam menghadapi pergumulan hidup, kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari bagian doa Bapa kami ini? Yang ketiga adalah, saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita tahu ada Tuhan yang tahu kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, doa Bapa kami terkait dengan makanan. Tuhan Yesus katakan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini, yaitu makanan yang secukupnya. Saudara-saudara, makanan yang secukupnya adalah sesuai dengan kadar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika kita sadar Tuhan tahu kebutuhan kita secara persis, maka saudara kita tidak khawatir akan hidup kita. Dan ketika Tuhan berkata cukup, dan kita tahu itu cukup bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maukah kita selalu belajar sadar ada Tuhan yang memelihara hidup kita? Sehingga saudara-saudara, di dalam masa-masa sulit, kita tidak khawatir. Bahkan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita belajar, menyadari, hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan Yesus mengajar kami berdoa, belajar prinsip-prinsip kebenaran daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan seringkali dalam hidup kami, karena begitu rutin, sehingga kami berpikir segala sesuatu terjadi sebagai sesuatu kelumrahan. Sehingga kami anggap remeh, kami merasa kami sanggup melakukannya, dan kami merasa kami tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, jikalau semua bisa berjalan sebagaimana adanya, ada Tuhan
yang memelihara. Ada Tuhan yang menyediakan. Tuhan, bantu kami menyadari hal ini, sehingga kami boleh menghitung berkat Tuhan. Kami belajar bersyukur kepada Engkau. Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Ajar kami menghitung segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan ya Tuhan, kami memperhitungkan Tuhan dalam setiap keputusan maupun perilaku kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.